Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data, hari ini kita akan melaksanakan rilis perkembangan indeks harga konsumen atau lazim disebut perkembangan inflasi untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tadi kita telah menyimak bersama rilis inflasi level nasional dilanjutkan dengan rilis inflasi level Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak dan Ibu sahabat data, pada bulan April 2025 ada beberapa catatan peristiwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang pertama adalah pasca Idul Fitri, beberapa komoditas sayur-sayuran mengalami penurunan harga. Komoditas tersebut diantaranya adalah terong, jagung manis, kacang panjang, cabai rawit, dan cabai merah. Harganya terjadi penurunan. Yang kedua, harga emas naik. Kenaikan harga ini mengikuti harga emas dunia, yaitu harga internasional. Yang ketiga, tarif listrik naik. Tarif listrik pasca bayar sudah kembali normal. Kita tahu bersama bahwa diskon listrik itu terjadi diskon 50% itu berlaku untuk bulan Januari dan Februari. Untuk pasca bayar, penggunaan Februari pembayarannya di bulan Maret dan sehingga bulan April pembayarannya kembali normal. Selain itu, untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada bulan April terjadi puncak panen padi. Puncak panen padi mulai cukup masif terjadi di bulan Februari, Maret, dan puncaknya di bulan April. Kemudian di bulan Mei masih ada panen, tapi jumlahnya tidak setinggi di bulan April. Hal itu menyebabkan stok beras di pasaran melimpah. Tetapi alhamdulillah, walaupun melimpah stoknya, harga tidak mengalami penurunan yang drastis. Malah harga beras cukup stabil. Untuk inflasi April 2025, ada beberapa penyajian. Yang pertama, disajikan secara mantuman atau bulan ke bulan. Inflasi bulan ke bulan untuk April 2025 ini sebesar 1,06%. Kemudian inflasi tahun kalender sebesar 2,17%. Bapak Ibu sahabat data, apabila kita cermati series inflasi mantuman atau inflasi bulanan, kita dapatkan bahwa selama 16 bulan ini, HST Hulu Sungai Tengah mengalami 9 kali inflasi dan 7 kali deflasi. Inflasi tertinggi itu terjadi di bulan lalu, yaitu bulan Maret tahun 2025, mencapai 2,40%. Dan ini merupakan inflasi mantuman tertinggi dalam sejarah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kalau kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluarannya, kita tahu bersama bahwa kelompok pertama, makanan, minuman, dan tembakau ini share-nya paling besar. Nah, ini sangat menentukan. Secara mantuman mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,18 dan andilnya minus 0,07%. Kemudian untuk pakaian dan alas kaki harganya cenderung stabil atau tidak mengalami kenaikan harga atau penurunan harga. Jadi mendekati nol perubahan harganya. Yang mengalami inflasi cukup tinggi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasinya 11,54% dan andilnya 0,95%. Ini tadi karena harga tarif listrik untuk pasca bayar kembali ke tarif normal. Demikian juga untuk perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Inflasinya 0,13% dan andilnya 0,01%. Dan seterusnya ya. Kemudian ada catatan lagi untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya
mengalami inflasi 3,35% dan andilnya 0,20. Jadi ada dua ya. Satu yang mengalami deflasi cukup besar, yaitu makanan, minuman, dan tembakau. Ini andilnya besar, sangat besar. Kemudian ada dua kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Nilainya inflasinya tinggi, tetapi masih tertahan oleh makanan, minuman, dan tembakau. Secara garis besar, komoditas pendorong inflasi secara bulan ke bulan, yaitu yang semakin besar gambarnya, semakin besar andilnya, yaitu tarif listrik, ikan papuyu, emas perhiasan, beras, kangkung, sigaret kretek mesin, sawi hijau, dan tomat. Ini beras ini naik tapi nggak terlalu signifikan ya kenaikannya. Kemudian pendorong deflasi atau penurunan harga secara bulan ke bulan, yaitu terong, ikan nila, jagung manis, kacang panjang, cabai rawit, bensin, ikan patin, dan telur ayam ras. Bapak Ibu, sahabat data yang berbahagia, inflasi secara year on year, artinya IHK bulan April 2025 dibandingkan dengan IHK bulan April 2024. Hingga terjadi hitungannya adalah inflasi year on year. Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara YoY mengalami inflasi sebesar 0,30%. Ini karena April 2024 IHK-nya cukup tinggi, sehingga IHK 2025 dibandingkan April 2024 ini sama-sama tinggi, sehingga YoY-nya cuma 0,30%. Apabila kita cermati seriesnya untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam 16 bulan ini terjadi 14 kali inflasi dan 2 kali deflasi. Kemudian apabila kita sandingkan dengan target nasional, yaitu supaya inflasi terjaga dalam kisaran 2,5% plus minus 1 atau dalam rentang 1,5 sampai 3,5, ini HST mampu memenuhi target tadi hanya di 5 bulan, yaitu di bulan Februari 2024 sebesar 3,48, kemudian di bulan Mei 2024 sebesar 3,34, di bulan Oktober 1,97, kemudian di bulan di bulan September 1,97, Oktober 2,40, dan November 2,46. Di 5 bulan tersebut HST mampu mencapai target nasional, jadi 1,5 sampai 3,5. Selebihnya di luar target, ada yang di atas 3,5 dan juga ada yang di bawah 1,5. Termasuk dalam 2 bulan terakhir. Kemarin bulan Maret inflasinya 0,74 dan sekarang semakin turun menjadi 0,30%. Bapak dan Ibu, sahabat data, apabila kita cermati kelompok pengeluaran, kita dapatkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi atau penurunan harga secara kumulatif ya, secara umum ya. Inflasinya minus 1,27 atau mengalami deflasi, dan andilnya minus 0,52. Kemudian untuk kelompok pakaian dan alas kaki, inflasinya 1,31 dan andilnya 0,07%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, nilai inflasinya 0,43, andilnya 0,04. Kelompok keempat, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,57 dan andilnya minus 0,02. Kelompok kesehatan, inflasi 0,40 dan andilnya
0,01. Kelompok transportasi, inflasi 0,08, andilnya 0,01. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,58 dan andilnya minus 0,03. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya nilai inflasinya 0,03 dan andilnya sangat kecil, mendekati 0. Kelompok berikutnya adalah pendidikan, inflasinya 3,00 dan andilnya 0,07. Kemudian dua kelompok terakhir ini merupakan kelompok yang memiliki andil inflasi cukup tinggi. Yang tertinggi adalah di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasinya 9,46 dan andilnya 0,54. Andilnya terbesar nih. Ini karena ada kenaikan harga emas perhiasan. Yang terbesar kedua yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, inflasinya 0,88 dan andilnya 0,13%. Berikut ini merupakan komoditas pendorong inflasi secara year on year, yaitu emas perhiasan, ikan gabus, kopi bubuk, sigaret kretek mesin, kelapa, terong, jagung manis, dan minyak goreng. Kami ambil 8 terbesar. Sedangkan pendorong deflasi atau yang mendorong penurunan harga secara tahun ke tahun yaitu beras, tomat, ikan papuyu, ikan sepat siam, bawang merah, daging ayam ras, pepaya, ayam kampung. Kembali ke beras tadi ya. Beras secara mantuman mengalami inflasi, artinya mengalami kenaikan harga. Tetapi secara year on year mengalami deflasi, artinya harga beras di bulan April 2025 lebih rendah daripada harga beras di bulan April 2024. Bapak dan Ibu, berikut kami sajikan perbandingan inflasi untuk 5 kabupaten kota yang ada di Kalsel yang merupakan kota IHK. Kota yang dihitung inflasinya, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanjung, Kota Banjarmasin, dan juga secara keseluruhan di level Provinsi Kalimantan Selatan. Kita ketahui bersama bahwa inflasi mantuman tertinggi terjadi di Kota Banjarmasin sebesar 1,35 dan terendah terjadi di Kabupaten Tanah Laut 0,24%. Sedangkan secara year on year tertinggi di Kota Tanjung sebesar 3,04 dan terendah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 0,30. Demikian ringkasan inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kalau kita lihat tadi ada beberapa catatan yang menjadi ringkasan inflasi di bulan April tahun 2025. Yang pertama, pada bulan April 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi inflasi mantuman sebesar 1,06%, inflasi year on year sebesar 0,30%, dan inflasi year to date sebesar 2,17%. Penyumbang utama inflasi bulan April secara mantuman adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,95 dan komoditas utamanya adalah tarif listrik karena bulan April tarif pasca bayar kembali ke normal, pembayarannya kembali normal. Berikutnya, penyumbang utama inflasi tahunan pada bulan April 2025 secara year on year adalah yang pertama, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,54%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah kelompok emas perhiasan. Kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil 0,13%, komoditas utamanya adalah
ketupat atau lontong sayur, sate, bubur, dan ikan bakar. Yang ketiga, terbesar ketiga, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil inflasi 0,07%. Komoditas penyumbang utamanya adalah celana panjang jeans untuk pria, dan celana pendek pria. Bapak Ibu, sahabat data yang berbahagia, demikian rilis inflasi bulan April tahun 2025. Untuk detailnya, bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan sebagai berikut. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.